Oke, Eh, teman-teman silakan buka datasetnya dipersiapkan dulu aja. Sebelum masuk materi, mungkin saya mau jelaskan mengenai SketchUp Kampus ya. Nah, jadi SketchUp Kampus ini salah satu syarat teman-teman akan dapatkan sertifikat SketchUp ya. Jadi untuk sertifikat SketchUp itu syaratnya adalah tugas dua. Sebetulnya ada tugas dua. Ada tugas dua belum. Ya ini silakan kalau ada yang udah bisa mengerjakan ya dikerjakan. Jadi syarat itu tugas dua nanti plus minimal tiga sertifikat SketchUp kampus. Ya. Nah, linknya ada di sini. Jadi teman-teman bisa klik ya, klik linknya. Ya, nanti ini sign in menggunakan akun Trimble yang ini aja. Sebenarnya sebarang ya, mau akun Trimble sementara atau mau akun Trimble eh, yang menggunakan email email beneran itu nggak masalah ya, karena memang emailnya itu kalau nggak salah nggak terlihat di sertifikat gitu. Nah, jadi ini ada beberapa course, teman-teman silakan pilih minimal tiga, tapi dari pengalaman yang lalu tuh banyak yang ngerjain semua ya, ya itu nggak apa-apa, ya itu eh, dipersilahkan, di minimal tiga, dua masih belum bisa, jadi minimal tiga, di, apa disesuaikan aja dengan kemampuannya ya. Kalau misalnya teman-teman yang mungkin yang belum pernah gitu ya, bisa cari yang fundamental seperti ini, levelnya fundamental. Ya. Di sini juga ada SketchUp Web fundamental, lalu ada SketchUp fundamental modeling praktis dan seterusnya. Ya, caranya nih teman-teman sign in dulu. Ya, ini otomatis tersign in dengan akun Trimble. Nah, ini ada beberapa eh, ya ada beberapa course eh, yang pernah saya selesaikan ya. Contoh misalnya eh, scan esensial misalnya yang ini ya, layout design package. Nah, ini karena kalau udah 100% ya kita bisa akses sertifikatnya di sini ya. Nanti ini diunduh aja ya, diunduh, kemudian PDF-nya nanti teman-teman bisa upload di sini di folder masing-masing ya. Ya, misalnya kita buka folder di sini, silakan di-upload eh, di folder sertifikat SketchUp Kampus gitu. Bisa dipahami ya, mudah ya. Ini tinggal diikutin aja. Ini kalau kita lihat, jadi nanti mungkin teman-teman harus ada file-file yang di-download dulu, bisa di-download di sini ya. Kemudian tinggal diikutin aja eh, course-nya. Hey everyone, this is level track. Waktunya fleksibel, jadi The final pokoknya sebelum consolidated spending a lot of program time. MSIB selesai ya. Sebelum program MSIB kita selesai di bulan Juni ya. Gitu. Jadi selama teman-teman belum mengumpulkan ini ya, sertifikatnya belum bisa kita kasih Is ya. completed. Diikutin aja, diselesaikan aja. Mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman untuk For yang this ini. lesson, I want to focus. Tapi course-nya asik kok. Jadi kalau misalnya dikerjakan tuh bisa mungkin nagih malah ya. Teman-teman biasanya udah ngumpulin ada 12 sertifikat dikumpulin semua. Ya, nggak masalah itu silakan aja dan mungkin juga nggak pengaruh ke nilai ya. Karena itu syaratnya minimal tiga. Ya, kira-kira begitu. Berarti lebih banyak lebih baik ya Pak sebelum MSIB berakhir, peroleh sebanyak-banyaknya. Ya, tentunya lebih banyak pasti teman-teman akan dapat insight ilmu lebih banyak ya logikanya. Tapi syarat dari kita itu hanya apa? Syarat itu minimal tiga.
Jadi tidak mempengaruhi ya nilai nilai. Kalau nilai itu hanya ada di sini nanti. Nilai itu hanya ada yang ada di sini aja. Bukan, tugas satu lain lagi ya. Tugas satu itu ya yang ini. Tugas satu tuh yang ini. Jadi sertifikat SketchUp kampus itu hanya syarat untuk sertifikat SketchUp. Ini, di sini ada linknya. Eh, buka learn.sketchup.campus.learn.sketchup.com ya. Teman-teman boleh silakan ada yang ketik di kolom chat pakai HTTPS. Nah, masuk sini aja, kemudian login, kemudian pilih pilih ininya, pilih course-nya. Ini nggak bayar ya, gratis semua. Kalau kita lihat di sertifikat tadi itu nggak ada emailnya, jadi sebenarnya teman-teman bisa login dengan akun apa aja. Cuma kalau pakai email temporary itu mungkin apa ya, jadi sementara ya, nggak kerekam gitu. Yang sudah selesai apa aja. Tapi kalau pakai email, pakai akun Trimble dengan email beneran itu mungkin bisa lebih kerekam. So, kalau akun Trimble-nya SketchUp-nya udah expired, ini nggak akan hilang ya, masih bisa diakses. Ya, akun Trimble itu hanya untuk mengakses course-nya, gitu. Jadi, memang untuk SketchUp, itu kita harus 7 hari sih, dibatasin 7 hari. Cuma buat akses Trimble service Trimble yang lain itu, walaupun expired SketchUp-nya nggak menjadi masalah. Ada pertanyaan mungkin sampai untuk masalah SketchUp kampusnya? Mudah-mudahan jelas ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan ke grup. Kemudian nih mungkin teman-teman untuk menghindari konfirmasi, bentar, Bentley nanti ya, Bentley nanti. Itu ada sesinya. Mungkin Jumat lah kita bikin sesi sendiri. Kita bahas SketchUp dulu aja, ya yang Bentley nanti aja. Nah, yang penting teman-teman kalau yang nggak bisa di itu aja kan sudah disediakan linknya ya. Di input dulu aja. Nanti biar biar kita sambil berjalan untuk itu ya. Saya mungkin baru akan serahkan data-data teman-teman itu hari Jumat ini ya, hari Jumat ini. Karena kalau satu-satu repot. Jadi dicoba aja dulu untuk Bentley-nya, biar sekaligus nggak berkali-kali saya kirim ke datanya ke Bentley gitu. Oke, kemudian untuk menghindari konfirmasi penamaan yang berulang-ulang, ini teman-teman ternyata masih banyak yang nggak sesuai kolom C ya. Eh, itu sebenarnya bisa diakalin, jadi masuk aja ke akun Zoom di browser. Nah, kemudian tinggal sign in. Saya pakai akun Google untuk sign in-nya. Nah, nanti di sini ada profile ya, teman-teman. Ada profilnya, ya. Kemudian di sini ada edit. Ya, yang penting ini aja. Ini mau kosong juga nggak apa-apa. Ini sebaiknya dikosongin aja sih. Saya kosongin. Oh, nggak bisa ya. Ya udah, itu aja. Ya, jadi yang penting ini sesuai dengan kolom C. So, biar teman-teman nggak bolak-balik ya. Nggak bolak-balik untuk apa namanya, untuk penamaannya. Jadi di copy paste dari sini aja, misalnya Bita gitu ya, Ctrl C, ini Ctrl V kayak gitu. Lalu di save. Jadi teman-teman nggak perlu manual apa rename rename terus gitu. Ya sebenarnya kalau untuk nama yang pendek atau namanya yang nggak ada titik atau apa nggak ada tanda macam-macam minus atau titik itu nggak masalah ya. Tapi kadang-kadang ada beberapa nama yang setelah titik itu nggak ada spasinya. Itu eh, bisa bisa apa namanya bisa salah nanti, rentan salah. Jadi mendingan di copy di kopas saja ke sini gitu. Lalu di save ya. Gitu ya teman-teman. Jadi mudah-mudahan kita minggu ini sudah
udah sambil belajar, minggu ini udah nggak ada lagi. Tapi sementara mau konfirmasi boleh. Yang konfirmasi tadi jam 5 ke atas, setelah ini aja ya, setelah kuliah aja nanti dicoba dicek dulu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya mungkin lanjut ke materi aja. Ya, lanjut ke materi. Nah, sekarang kita akan coba pelajari mengenai extension. Ya, teman-teman silakan buka eh, datasetnya. Nah, nanti extensionnya kita kumpulin di sini nih. Sebentar, mungkin izin bertanya meskipun akun SketchUp-nya berarti tidak masalah ya. Nggak masalah, yang penting PDF-nya di-download aja langsung kalau selesai ya. Di-download kemudian di-upload. Ya cuma misalnya kalau akunnya beda, misalnya nih contohnya, ini saya ulangin ya. Course-nya kita pakai akun Trimble A gitu ya. Kita selesai course A sama course B. Ya, kalau kita login dengan akun Trimble B gitu ya, course A course B-nya jadi nggak ke-detect. Kamu harus harus tetap login pakai login apa akun Trimble yang A tadi gitu. Yang pertama. Itu aja sih. Ya ini ada dua extension ya, satunya yang extension eh, apa biasa, lalu ada satunya lagi yang untuk analisis ya. Nanti ini ada materinya sendiri aja. Oke, sebelum kita ke sini, kita coba teman-teman yang mungkin belum pernah ya mengenal extension tuh apa sih? Mungkin ada beberapa pertanyaan ini kita buka dulu SketchUp-nya. Silakan dibuka SketchUp-nya. Ini udah expired ya? Kayaknya udah expired nih. Tanggal, oh enggak, belum. Harusnya tanggal 28 expired. Ya, silakan dibuka. Nah, untuk extension, jadi kalau teman-teman lihat ya di sini, kalau saya klik kanan, di sini saya punya menunya mungkin berbeda dari punya teman-teman ya semuanya. Ya, mungkin kalau yang pertama kali itu sedikit aja, tidak sebanyak punya saya. Nah, ini karena saya ada install beberapa extension. Nah, kadang-kadang ini bisa sampai 3 atau 4 kolom gitu ya. Kalau misalnya apa ada extension yang diinstal terlalu banyak, ya ini bisa sampai 3 kolom. Nah, saran saya tidak perlu terlalu banyak extension ya, karena kalau misalnya dia ada extension yang aktif terlalu banyak tuh kadang-kadang SketchUp-nya jadi terganggu performanya. So, pastikan install extension yang perlu-perlu saja. Nah, apa sih extension itu? Jadi extension itu semacam script atau add-on ya, yang bisa kita tempel ke SketchUp untuk bisa mendapatkan fitur atau kemampuan yang baru. Ya, jadi untuk fungsi extension itu ada beberapa fungsi extension. Jadi yang pertama menambah fitur ya, mempercepat fungsi tertentu gitu ya, mempercepat workflow. Jadi eh, ada hal-hal yang memang tidak mungkin dilakukan dengan tools di SketchUp ya, atau mungkin tetapi
lambat gitu ya. Nah, ini fungsinya untuk mempercepat workflow. Yang kedua, fungsinya untuk ekspor impor atau istilahnya interoperability ya. Operability. Ya. So, misalnya teman-teman mau kalau kita mau ekspor di sini. Nah, ini di 3D model ini ada beberapa extension yang native ya, yang memang bawaan SketchUp-nya bisa diekspor. Nah, tapi ketika kita mau ekspor ke extension tertentu yang di sini nggak ada, nah kita harus install dulu extension ya namanya. Kita install dulu extensionnya, nah baru nanti di sini ada tambahan. Atau import, juga bisa import file, di sini ada import. Nah, kalau bawaan SketchUp kan yang bisa sebenarnya cukup banyak ya udah ya untuk import ya. Nah, cuma mungkin kadang-kadang ya ada yang kurang misalnya. Atau teman-teman yang biasa mungkin pakai ANSYS atau SolidWorks di mesin begitu. Ya, di sini nggak ada pilihan ya untuk extension SolidWorks. Nah, itu ada ininya sendiri, ada kita harus install namanya extension. Kemudian yang ketiga, fungsinya untuk penghubung hardware atau software. Ya, jadi penghubung. Misalnya kalau hardware, teman-teman punya 3D mouse. Ya, mungkin saya buka ini deh, buka contoh contoh ini dulu ya. Oh nih, your subscription has expired. Oke, kita bisa tetap menggunakan SketchUp, tapi Anda tidak akan dapat memulai file baru atau membuka existing file. Oh, oke, sebentar ya. Mungkin saya perbarui dulu aja ya lisensinya. Nah, kita temporary email. Ya, kemudian ini saya logout aja. Oke, kalau sudah login lagi, sign in, create Trimble ID, everywhere else. Oke, misalnya di sini ada misalnya ya. Kemudian nah, emailnya kita gunakan coba ya kita pakai yang ini. Di copy, paste, next. Nah, kadang-kadang si Trimble ini mengenali ya mana temporary email. Oke, kita kita gunakan yang lain deh. Ini nggak paten ya. Sorry ya, mungkin kita habis 5 menit nih untuk bikin beginian. Jadi ada beberapa website penyedia yang bisa kita manfaatkan ya. Sebentar, ini mana nih? Oh ini, tapi ini dulu deh. Oke, ini email kita. Mungkin biar agak nyambung, misalnya Raha aja ya, Raha. Nah, udah bisa sekarang. Tunggu.
Nah, nih, keluar 9 951 207. Oke, bikin passwordnya. Ini harus memenuhi karakter. Oke, sembarang aja. Nanti aja. Karena sementara sih ya, jadi nggak perlu security yang terlalu ini. Oke, tutup. Berarti ini sudah login ya. Sekarang sudah eh, dapat yang baru. Oke, saya lanjutin ya. Jadi untuk mengakses extension itu ada beberapa cara. Mungkin kita buka file baru dulu, apa? Buka file yang ada dulu aja. Misalnya, kan kalau terus, sebentar, harus di restart ya. Bentar ya, harus di restart SketchUp-nya. Oke, start trial. Hmm. Oke, nah, cara yang pertama ini cara yang sah ya istilahnya yang biasa orang-orang gunakan itu di sini ada extension menu sendiri extension. Ini ada extension warehouse namanya ya extension warehouse. Sorry. Nah, di sini eh, di extension warehouse ini kayak teman-teman install aplikasi di Android ya atau di App Store ya tinggal dipilih aja. Nah, ini ada yang free tapi juga ada yang bayar. Cirinya bayar tuh biasanya di sini tulisannya bukan free tapi listing page ya. Ini biasanya bayar atau langsung keluar harganya. Kebetulan yang ditampilkan tuh free semua ya. Nah, kalau misalnya teman-teman tahu nama extensionnya itu bisa di searching di sini namanya. Ya, misalnya eh, untuk round corner gitu ya, mungkin ada nggak ya? Di round corner ini untuk menumpulkan sudut. Nah, ini ada kan round corner. Nah, ini bayar. Kalau ini free. So, teman-teman sebenarnya bisa install dua-duanya nggak masalah. Misalnya dengan yang free ini kok sudah cukup gitu ya. Misalnya saya klik yang free ini. Nah, eh, di dalam sini ya itu ada semacam screenshot dari fungsi extensionnya seperti apa ya. Kemudian biasanya di sini juga ada video yang bisa teman-teman tonton. Ini nge-link ke YouTube ya. Dia ada video tutorial, beberapa video tutorial begitu. Lalu ada penjelasannya, description.
Trial or paid license required. Oh, ternyata bayar. Ya, karena yang buat Mindside Studios ya. Kalau Mindside ini memang semuanya banyak yang bayar. Kalaupun ada tuh trial paling. Nah, kalau misalnya kita nggak tahu extensionnya apa, kita bisa gunakan kata kunci. Contoh misalnya saya mau bikin atap dengan cepat. Kita pakai kata kunci aja roof gitu ya. Mungkin lebih lebih eh, bagus pakai bahasa Inggris ya, karena memang di sini nggak ada bahasa Indonesia. Nah, ternyata memang di sini untuk extension yang relate dengan roof itu ada beberapa. Ya, misalnya kita bisa bisa cek satu-satu, atau kalau misalnya mau belajar, misalnya instant roof gitu ya. Ini berbayar kan, tulisannya listing page. Nah, ini cara bikin atap dengan cepat ya. Nah, biasanya kalau visit extension site ini mesti mesti berbayar. Harganya $39 itu. Kalau mau cari tahu, misalnya instant roof ya, ketik aja di sini instant gitu. Nah, ini biasanya ada banyak tutorial yang disediakan. Ya, misalnya saya buka yang ini, nah, ini nanti Hello, this bisa is cek all. video tutorialnya. Nah, karena ini berbayar, mungkin nggak kita ignore dulu aja ya. Nah, kita cari yang sifatnya eh, gratis saja, yang sifatnya gratis saja di sini. Kita back dulu. Nah, ini ada yang beberapa yang gratis, Hip Builder misalnya. Kita coba yang sederhana aja, yang free ini. Nah, nah ini eh, untuk previewnya bisa diputar di sini. Dan seterusnya. Oh, sorry. Ya, kira-kira itu. Kita coba download dulu ya. Nah, di sini sebelum kita install, kita cek dulu untuk kompatibilitasnya. Nah, ini sih sebenarnya buat acuan aja, apakah sudah ada versi untuk SketchUp yang kita gunakan. Saya pakai SketchUp 2023 ya, teman di sini. Nah, tapi di sini kan nggak ada nih, 2023 belum ada ya. Eh, jadi ada kemungkinan extension ini tidak kompatibel. Tidak kompatibel bukan berarti tidak bisa digunakan ya. Bisa aja bisa digunakan, cuma ya mungkin ada kadang-kadang error gitu ya. Tidak melakukan fungsinya seperti normal. Ya, kalau mau cari yang bisa digunakan di 2023, ini kita back dulu. Ya, di sini kita filter aja. Oh, sudah ada versi 2024 ya. Sebentar teman-teman. Saya cek dulu ya. Kok sudah ada versi 2024 nih? Soalnya saya dikasih kabar 2024 itu rilisnya bulan Maret ya, tanggal 6. Saya nggak tahu kalau misalnya sudah ada, nggak, belum ada. Ini mungkin baru siap-siap aja ini kalau saya hilangin. Nanti saya cek lagi deh. Ini mungkin cuma siap-siap aja karena memang sebentar lagi mau mau rilis jadinya. Nah, saya pakai 2023, so mungkin 2023-nya
apa yang selain 2023 ke bawah itu kita matikan. Ya, di sini ada beberapa eh, yang memang disediakan yang kompatibel dengan SketchUp 2023. Kayak misalnya ini ya, ini berbayar $15, ini juga berbayar. Kita pakai yang extension ini, ya kan? Di sini ada. Oke, kita coba install ya. Wah, ini Mindset Studio ini berarti ya nggak apa-apa lah, kita coba install dulu aja. Scroll by clicking here, I accept. Ya, kita tunggu sebentar ya. Ini kita proses install. Nanti harusnya kalau udah selesai ada notifikasi. Nah, sebenarnya cara lain itu bisa dengan cara membuka browser ya. Bisa. Ini sudah ya. Has been successfully installed. Ini nggak ngerti. Disuruh register lagi ya. Oke. Kalau kita lihat di sini, ini sudah ada toolbarnya ya, tambahan toolbarnya Sketch Plus ini. Wow, banyak ya ternyata ya. Ya, extension ya ini juga bisa kita akses melalui browser, ya melalui browser. Kalau dari browser itu bisa diakses dari website extensions pakai S sketchup.com. Nah, jadi sama aja ya. Kita tetap harus login dulu di sini. Ya, misalnya roof gitu, searching roof. Tapi, nah ini ada sama ya, ada beberapa pilihan. Oke, untuk cara ini teman-teman nanti silakan download 1001 bit ini. Kita nanti akan pakai di kemudian hari ini 1001 bit. Ini versi Pro-nya udah discontinue sebetulnya. Jadi kalau kita lihat di 1001 bit ini terakhir compatibility-nya itu di 2015 ya. Jadi yang bikinnya orang Singapura masih kuliah waktu itu orangnya. Waktu ini dibuat itu masih kuliah, tapi sekarang udah lama berkarir ya. Tapi dia memutuskan untuk tidak meneruskan nulis skripnya dan dipersilakan kita untuk mendownload dan dimanfaatkan. Nah ini walaupun nggak compatible, belum ada compatible, ini bisa diinstall ya. Nah jadi kalau misalnya kita install dari dalam SketchUp itu langsung muncul seperti ini, langsung muncul. Nah tapi lebih nyaman sebenarnya kalau kita install dari browser ya, dari browser. Kalau di sini bukan install tulisannya, kalau dari browser itu tulisannya download. Nanti dia akan mendownload file RBZ. Ya, ini file RBZ, bentuknya file RBZ. Nanti kita akan coba pelajari ya cara installnya gimana. Nah, termasuk yang ada di sini di folder extension itu semuanya RBZ ya, sudah RBZ semua. Ya, oke, ini jadi bingung ya. Coba kita coba a valid license could not be. Hmm, Oke, kita harus tambah license dulu ya. Nah, untuk menginstall misalnya saya nggak jadilah pakai pakai extension ini, saya close saja.
Untuk menguninstall, teman-teman bisa dari extension. Di sini ada extension manager. Kemudian cari extension yang mau dihapus. Tadi namanya Sketch Plus ya. Sketch Plus yang ini dari Mindset Studio. Nah, sebenarnya kita bisa menonaktifkan sementara kalau memang misalnya nggak diperluin tanpa harus menginstall. Ini bisa di disable. So, ketika kita load SketchUp itu dia nggak ke load otomatis ya. Gitu. Tapi kalau kita mau uninstall, kita harus klik dulu Manage. Ya, kemudian di sini ada uninstall. Nah, begitu aja sih sebenarnya cara menguninstall. Ditunggu sebentar ya. Oh, udah ya, udah install. Gitu. Nah, sekarang kita install yang tadi ya, yang apa namanya, yang file RBZ caranya. Cara menginstall file RBZ ya, itu dari sini. Install extension, kemudian kita cari file RBZ-nya yang ini 1001 bit freeware ini ya. Open gitu. Nanti otomatis di sini muncul ya 1001 bit itu. Teman-teman bisa searching di extension warehouse 1001 bit gitu ya. 1001 bit itu nanti bisa terinstall seperti ini. Oke. Nah, nanti kalau sudah terinstall, ya kalau mau uninstall bisa klik manage lalu di uninstall seperti itu. Oke, kalau sudah ini di close saja ya. Jadi eh, kita munculin toolbar 1001 bitnya yaitu dari klik kanan. Nah, di sini ada 1001 bit tools. Nanti akan keluar seperti ini. So, misalnya kita mau bikin atap gitu ya. Misalnya mau bikin atap di sini. Nah, ini ada kita pilih dulu, ini ada heap roof. Ketikkan berapa derajat kemiringannya, misalnya 25, lalu overhang, overhang itu dari dinding itu berapa ke luar begitu, misalnya 80 cm, lalu create heap roof. Gitu. Jadi ini kemiringannya 25 derajat ya, dan eh, dari sini ke sini, ini kalau teman-teman cek, nah ini 80 cm dalam bentuk grup langsung otomatis. Saya mau ditambah rafter, kita masuk dulu ke dalam, misalnya yang ini, di sini ada eh, rafter. Diisi aja nih parameter-parameternya nih, kelihatan ya. Ada RD, RS, RW ditunjukkan di sini. Kemudian create. Nah, nanti jadinya seperti ini. Jadi ini fungsi yang pertama sebetulnya untuk mempercepat workflow gitu. Kita bisa aja bikin satu-satu gitu ya, di grup satu-satu. Ini kayak gini, ya, ini di grup satu-satu. Kemudian dipotong, tapi kan lama. Nah, ini untuk mempercepat aja gitu. Ya, oke, mungkin untuk sebelum ini kita exercise dulu ya teman-teman. Silakan teman-teman install extension 1001 bit ya. Install extension 1001 bit dan extension yang ada di dataset ya. Mungkin tidak usah semua ya. Di sini ada, saya tulis saja ya yang harus di install dulu ya. Jangan semuanya ya teman-teman, nanti ini ada kurvil, sebentar, kurvilov, kurvilov, sebentar ya. Oh ya, Libfredo ini ya. Extension yang diinstal. Fredo Tool. Fredo Tools. Kemudian ada Libfredo.
lalu Curvilove, kemudian ada lagi Join Push Pull. Tapi ini kayaknya berbayar deh, tapi nggak tahu ya, kita lihat. Tapi kalau nanti berbayar tinggal di-uninstall aja ya. Kemudian ada lagi Tudio. Tudio. Nanti Tudio ini kita ada sesi sendiri ya, nanti Mas Hamzah, eh, Pak Hamzah dari Tudio akan bikin satu sesi sendiri untuk kita ngulik Tudio ya. Nanti saya undang beliau untuk bisa kasih materi. Menyenangkan kalau Pak Hamzah yang kasih materi. Teman-teman enjoy nanti. Studio, kemudian lagi ada TT Lib, TT Solid Inspector. Yang depannya TT itu diinstal aja. Solid Inspector, kemudian ada TT Clean Up. Ya, paling itu dulu ya. Saya kasih waktu teman-teman 5 menit. Kita akan lanjutkan jam 19.55 untuk saya kasih kesempatan teman-teman install 1001 bitnya dan eh, apa namanya dan apa extension yang diinstal di sini. Pak minta tolong ulangi cara bikin roof. Jadi kalau bikin roof, kalau misalnya mau lebih lengkap itu ada di YouTube ya. Itu banyak misalnya ini YouTube. Jadi 1001 bit roof gitu ya. Nah, ini bisa teman-teman lihat aja. What's up, guys? Justin here Jangan with kepanjangan terlalu bertele-tele deh. Mungkin, nah ini nih. Mana ya? Dulu itu ada yang namanya tutorial up. Oke, di tiga ini aja. Nah ini, teman-teman bisa lihat di sini. Saya copy paste aja deh. Ya, bisa lihat di situ. Ya. Nah, untuk atap, ya teman-teman harus pilih dulu, dipilih dulu. Misalnya atapnya begini ya. Pilih dulu face-nya, baru klik atapnya, lalu klik get hit. Dah, gitu aja. Ya. Apakah untuk pembuatan harus detail itu mengingat bagian rangka atap nantinya tidak terlihat? Ya tergantung keperluan teman. Kalau misalnya nanti dibuat drawing detailnya ya mungkin harus harus apa namanya harus ya harus detail. Tapi ya itu dikembalikan ya sesuai kebutuhan aja. Ini cuma menunjukkan aja, menunjukkan kalau extension itu fungsinya untuk mempercepat pekerjaan, bukan harus dibuat, bukan harus dibuat. Jadi kalau misalnya kebutuhannya cuma buat visual ya nggak perlu ini dibuat, ada ketutupan kan gitu disesuaikan dengan keperluan aja. Pak untuk pembuatan roof yang tidak melebihi garis tanah apakah bisa Pak untuk 1001 feet rumah yang dindingnya mepet garis tanah apa sih ya maksudnya garis tanah ya. Mungkin kalau bisa Mas dikasih screenshot contohnya seperti apa. Baik, saya kasih waktu sampai 19.57 kita akan mulai lagi ya. Pak maaf install begini banyak apakah tidak berpengaruh ke performa. Ya pengaruh, pengaruh. Tapi makanya dicoba aja diinstal. Kalau memang misalnya kerasa banget, tinggal di-uninstall lagi aja. Ya, tinggal di-uninstall. Kalau memang kerasa ya. Tapi kalau misalnya nggak kok kayaknya rasanya sama-sama aja gitu ya. Ya udah, nggak usah di-uninstall gitu. Tapi kalau misalnya semenjak install extension kok punya saya error-error nih, ya kan? Nah, tinggal di-uninstall aja nggak apa-apa. Atau misalnya kalau saya biasanya ngakalinya pakai di disable aja nih kayak gini nih. Nah, ini biar nggak langsung ke load otomatis ya. Ini saya disable aja. So setiap kali kita start SketchUp, extension ini nggak ke nggak ke load ya. Misalnya ini saya disable gitu.
lalu apply changes. Ya, silakan kalau misalnya ternyata error di uninstall aja ya. Nggak apa. Itu tadi cuma pengen tahu biar tahu aja cara installnya seperti apa. Oke. Nah, kemudian selain di extension warehouse, ya, selain di extension warehouse, itu ada lagi yang eh, oh ini ada nih. Curvilov requires libfredo 6 version. Oh, ya mungkin di uninstall aja ya yang libfredo ini ya di uninstall aja semuanya biar nanti nggak mengganggu. Eh, untuk libfredo kita cek ya. Di sini libfredonya versi 11, sedangkan di sana diminta versi 23. Sorry, kurang butuhnya 124 ya. 124, 125, 141. Jadi memang libfredo yang di sini sebenarnya nggak perlu di-uninstall, tinggal di-install libfredo yang versi terbaru. Nah, kalau kita coba cari di extension warehouse misalnya, cari libfredo gitu ya, ada nggak libfredo? Klik libfredo, libfredo 6 ya, libfredo 6. Nah, ini kita bisa cek di sini versi terbarunya. Oke, ini baru saya mau jelaskan ya. Nah, kadang-kadang eh, di extension warehouse itu nggak ada. Kita bisa cari di Sketchucation namanya ya. Sketchucation. Nah, teman-teman silakan bikin akun dulu. Ya, ini kita harus login dulu. Harus login. Nanti kalau nggak punya akun ya create account. Ini gratis, nggak bayar. Saya pakai nanti mungkin ada aktivasi lewat email gitu ya. Lewat email kemudian lalu login aja tinggal. Ya, nanti di sini di searching aja. Kalau sudah login, di searching di sini atau gini, di sini ada plugin store ya, kemudian diklik aja plugin store-nya, lalu searching namanya ya, Libfredo 6. Nah, jadi di Education ini disediakan extension yang lebih banyak lagi jumlahnya. Mungkin sekitar 5 kali lipat dari extension warehouse lah ininya. Karena eh, kalau lewat extension warehouse, mereka itu kayak perlu ada verifikasi dulu kompatibilitas dan sebagainya. Ya, dan apa? Kalau misalnya dia berbayar, dia mesti ada semacam fee untuk trimble-nya gitu ya. Tapi kalau di sini mereka nggak biasanya nggak kepotong banyak gitu. Ya ini masalah ini aja ya jalur aja. Nah, di sini ada Livredo yang versi 142. Tadi itu yang di WA berapa tuh? Ya, kita kalau mau lihat di sini klik more info. Jangan yang ini ya, ini untuk 2017 ke belakang. Ini kalau teman-teman installnya 2016, SketchUp 2016, 2015 mungkin gunakan yang ini. Tapi kalau 2023 itu pakai yang ini. Tapi sebelum saya download, kita more info dulu ya. Kita more info dulu untuk lihat penjelasannya seperti apa. Ya, ini ada penjelasannya. Nanti installnya itu download aja. Download. Nah, ini akan versi yang terbaru ya, 14.2. Sedangkan yang di sini 4 Livredo 11.
Jadi memang yang bikin error itu karena ininya mungkin nggak update ya. Ini nggak update, so ini saya mendingan saya hapus aja deh. Ya, karena update-nya itu biasanya setiap minggu itu ada aja update-nya. Jadi kalau misalnya setiap extension harus diupdate setiap saat itu agak kerepotan. Nah, untungnya kalau misalnya extension itu ada update-nya, teman-teman, di sini ada extension manager. Di extension manager itu ada notifikasi. Nah, ini ada tanda satu di sini. Itu artinya eh, extension ada extension yang perlu diupdate. Nah, teman-teman klik aja di bagian manage ya, kemudian cari extension apa yang perlu diupdate. Nah, ternyata TT-lib ini perlu update nih. Nah, tinggal diklik update aja gitu. Jadi mungkin nggak perlu di-uninstall ya Livredo-nya. Mungkin hanya perlu di-update aja yang sudah ada. Kalau sudah eh, di-open. Ya. Tadi saya installnya Livredo ya. Kita lihat Livredo. Nah, kita bisa cek di sini. Ini sudah versi terakhir sebetulnya, 14.1. Ya. Mungkin kemarin sempat saya klik update ya. Jadi ini sudah yang terbaru. Ini saya hapus yang ada di dataset. Saya ganti dengan yang hmm, saya ganti dengan yang baru aja. Ya mungkin biar teman-teman enak nih saya taruh di ini aja deh. Ya, ini 14.2 ya. Mungkin barusan muncul juga. So, ini belum ada update-nya, padahal ini sebenarnya 14.2. Ya, kita bisa langsung timpa aja, di-install extension-nya, kemudian cari di sini. Nanti dia otomatis mestinya langsung eh, nimpa ya. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi, mungkin kalau nggak nimpa, di-uninstall dulu aja Livredo-nya, kemudian di-install yang baru. Gitu. Kok nggak ada jadi? Kok hilang ya? Livredo-nya kok hilang? Fredo-nya kok hilang? Oh ini, ya udah mungkin harus di-uninstall dulu. Nah, eh, ini sudah oke ya. Tadi kita install beberapa extension. Jadi ada dua sumber. Yang pertama extension warehouse, yang kedua Sketchucation. Ini Sketchucation ini. Nah, ini teman-teman bisa explore ya untuk berbagai macam extension di sini. Misalnya teman-teman misalnya mau ada ekspor import dengan SolidWorks misalnya, ada nggak ya SolidWorks? Kita tes aja ada nggak? Oh ternyata emang nggak ada. Mungkin software lain apa misalnya? Eh, Roof misalnya ya, kita coba. Kalau di sini ada berapa nih yang bisa kita? Nah ternyata ada di sini thick roof ya. Ini mungkin bisa digunakan. Lalu ada lamella roof. So di Sketchucation ini akan di listing extension yang nggak ada di extension warehouse ya. Teman-teman bisa explore lagi di sini. So misalnya ini more info ya di tik ya. Nanti tinggal download aja gitu. Nah sebenarnya untuk atap sendiri untuk bikin atap ya teman-teman nggak perlu repot ya. Kita bisa pakai follow me aja. Ya. Misalnya dibuat di sini misalnya tingginya misalnya 2 meter gitu ya, ketik 2 m. Kemudian di sini overhangnya kita buat 1 meter.
Nah, seperti itu. Kalau sudah ini dihubungkan. Ya, caranya ya ini tinggal dipilih, lalu di sini ada follow me, kemudian klik ini. Nah, di sini mungkin harus ada dibersihin dulu ya, nggak bisa langsung. So, ini di spacebar, pilih semuanya, supaya ini bisa kepotong, ini kita intersect dulu aja. Klik kanan di sini, intersect faces with model. Nah, setelah itu baru kita erase. Erase, bersihkan yang excess ya. Ya, seperti itu. Nah, cuma di sini kita melanggar prinsip yang kita sudah pelajari ya. Nah, di sini ada bolong, which is sebenarnya ini workflow yang tidak disarankan. Ada kotor ya di dalamnya. So, daripada begitu, mendingan saya lebih suka biasanya, ini saya grup dulu aja. Supaya apa? Supaya rapi. Supaya rapi. Ini caranya setelah di grup ini ya, kita pilih dulu face-nya, lalu pilih follow me. Nah, ini lagi aktif, jadi saya klik kanan ya. Klik kanan, edit group dulu, baru kita klik di sini. Nah, di sini baru kita intersect. Intersect faces with mungkin konteks saja. Sorry, selection aja ya, selection. Karena kalau dengan with model nanti di sini mungkin akan terbentuk garis di sini otomatis ya. Kita nggak pengen yang terbentuk garis, kita intersect dengan selection aja, baru kita bersihkan dengan eraser. Ini lebih cantik ya, jadi memang biasakan kita bekerja rapih gitu ya. Ini juga bisa langsung kelihatan. Coba kita cek. Nah, ini kalau kita mau jadikan solid, ini masih grup ya. Ini ada extension solid inspector tadi yang kita install. Nah, ini tinggal di fix saja. Set. Nah, jadi nanti ini saya undo ya, saya undo dulu biar kelihatan ini saya X-ray mode. Sorry. Buka. Nah, di sini tinggal dipilih kemudian tekan fix, otomatis hilang. Otomatis dia solid dan ada volume gitu. Oke, jelas ya sampai sini. Ada pertanyaan mungkin? Izin bertanya, kalau mau buat atap, ketika dipotong, terlihat rangkanya seperti apa ya? Kita coba aja potong yuk. Tapi ini sayangnya baru sebagian ya. Mungkin kita tambahkan aja lagi. Dipotong ya, dipotong. Mungkin ini aja deh. Ini sama ini. Ya kalau dipotong sih sebenarnya tergantung ya, tergantung modelnya seperti apa. Kalau mau dipotong, saya nggak usah pakai nama. Align view, kemudian perspektifnya matikan, kamera perspektif, ya kira-kira seperti ini teman-teman. Jadi tergantung modelnya sedetail apa gitu ya. Eh, Bisa aja mungkin biasanya teman-teman itu modeling di SketchUp tuh nggak terlalu detail ya. Nggak terlalu detail, kemudian dipotong kemudian diekspor ke CAD gitu ya. Ekspor selection slice-nya ini diekspor ke CAD, nanti di CAD di detail. Itu biasa ada juga orang yang begitu. Intersect faces itu fungsinya apa tadi? Ya, intersect faces itu fungsinya untuk misalnya kita punya
Nah, eh gimana ya cara ngasihnya? Oke, gini aja, jangan silinder deh. Sama-sama kotak aja. Nah, kayak gini aja ya. Hmm, oke, oke, oke. Jadi intersect faces itu fungsinya untuk membuat garis perpotongan antara face ya, antar face. So ini kita bikin seperti ini ya, kalau di extreme mode. Nah ini kalau saya hapus ya, misalnya ini akan terhapus semuanya, termasuk eh, face ini akan terhapus. Nah, tapi kalau kita misalnya gunakan intersect faces, mungkin gini aja deh, karena tadi saya contohnya apa? Contohnya adalah atap, pakai ini aja ya. Sebenarnya ini pengayaan ya sebetulnya. Saya nggak pakai ukuran karena tujuannya buat menjelaskan aja. Nah, kayak gini. Oke, kalau misalnya kita langsung hapus, misalnya di sini ya, hapus di sini, ini otomatis akan kehapus. Kenapa? Karena face ini tuh masih batas-batasnya masih yang ini nih, ini gitu ya. Jadi kalau kita hapus di sini, ini akan hilang. Supaya nggak hilang, ini kita harus kasih line dulu. Pembatas barunya kita eh, bikin gitu ya. Di sini. Di sini, ya mungkin ke atas ini. So, kalau kita hapus ini, nah ini nggak akan hilang yang ini. Karena dia sudah batas yang barunya yang di sini. Tapi ini kan lama, supaya cepat. Karena kan kita harus satu-satu nih, potongin sini, potong sini. Langsung pilih aja semua, triple click. Ya, klik kanan. Di sini ada intersect faces with model. Nah, otomatis akan di yang paling gampang teman-teman langsung dipraktekin ya. Kalau nggak dipraktekin agak sulit gitu. Jadi nggak akan hilang. Oke, ada lagi. Apakah bisa menggunakan extension untuk menggambar detail rangka kuda-kuda atap? Saya nggak tahu nih untuk detail. Jadi gini, sebenarnya tujuan pembelajaran extension itu menunjukkan ke teman-teman cara cepat. Kalau mau detail-detail gitu tuh biasanya kita harus pakai software BIM ya teman. Di SketchUp ini tuh bukan full BIM. Jadi memang sengaja untuk SketchUp ini buat pemanasan sebelum teman-teman pindah ke BIM. Ini diberikan materi SketchUp, tapi SketchUp ini bukan full BIM. Nah, kalau mau gambar detail-detail gitu, biasanya kita gunakan software-software yang sudah full compatible banget dengan BIM gitu. Jadi kalau mau detail rangka segala macam, ya tergantung kalau teman-teman telaten buat modelingnya ya silahkan gitu ya. Tapi kalau misalnya enggak, biasanya dilempar ke AutoCAD, di detailnya di AutoCAD gitu. Which is itu workflow yang nggak terlalu disarankan ya gitu. Ya detailnya dibuat di AutoCAD aja, diekspor ke AutoCAD kemudian di detail di sana. Maksud poin 6 di tugas satu, saya ulangin ya. Ini karena ada yang ngebahas tugas ya saya jadi selang-seling nih sama tugas. Ya. Ini objek, setuju? Ini objek namanya grup ya. Jadi untuk tekstur jangan di objek, jangan seperti ini. Itu eh, itu yang bikin salah. Yang poin 6 ya. Jangan. Ini salah ya, salah. Ini salah. Karena saya langsung
aplikasikannya di di apa namanya di grup. Yang benar seperti apa? Ini saya undo. Yang benar adalah masuk dulu. Ini meskipun saya belum jelaskan ya, masih tekstur tuh masih awal banget kemarin belum. Masuk dulu ke dalam sampai sentuh face-nya. Nah, baru kasih tekstur di face-nya langsung. Ini yang benar. Gitu ya, paham? Oke, Mas Riko. Saya apalagi pertanyaannya? Cara buat scene cut ekspornya. Oh, mau diulas ya mengenai template ya? Oke, oke. Gimana ya? Cukup nggak ya? Sebentar ya, untuk yang kemarin. Saya biasa pakai volume. Jadi ini untuk Mas Dedi ini subjektif ya. Jawabannya subjektif. Jadi kalau saya lebih suka pakai manual, pakai tools native. Saya bukan penggemar berat extension. Extension itu hanya sewaktu-waktu aja kalau memang diperlukan itu mungkin baru pakai extension. Kenapa pakai follow me itu lebih ini aja sih, lebih terkontrol aja. Nah ini diulang lagi pertanyaannya Mas Riko apa gimana ya? Oh dua kali mungkin ya error di Zoom. Eh, untuk extension di manager ada yang unassigned itu dicuekin aja, nggak masalah. Ya mungkin karena belum dicek sama SketchUp-nya aja, tapi nggak masalah, dicuekin aja. Oke, mengenai maaf ya teman-teman agak OOT nih karena ada pertanyaan, jadi saya bahas mengenai style. Jadi untuk yang style cat kemarin itu tinggal diatur aja di stylenya. Yang pertama eh, di style itu tuh color by tag-nya nyala, ya kan? Kemudian ini garis ini itu harus sama dengan warnanya. Karena ini kalau diekspor garis ini satu warna, masih masih putih semua. So supaya ini mengikuti warna layernya, sorry di sini ya mungkin ya, kan bisa. Nah ini lebih supaya garis-garis ini tuh masih hitam semua warnanya. Supaya garis-garisnya juga warnanya sama dengan eh, style, ini kita harus buat diedit ya. Kemudian di bagian line ini colornya dirubah by material. That's it. Kemudian dibikin scene baru. Ya. Sekilas aja ya, nggak usah detail. Gitu kira-kira. Oke, oke kita coba kalau nggak ada pertanyaan kita coba nggak pengaruh. Kalau ekstensinya udah expired, misalnya ekstensinya trial habis, ya nggak akan hilang objek yang dibuat pakai ekstensi itu nggak akan hilang, gitu ya. Kalau ngejelasin extension ini memang panjang ceritanya ya, karena ada ratusan extension, mungkin bahkan ribuan gitu. Kalau mau dibahas ya panjang ceritanya. Bentar ya. Eh, Silakan teman-teman kalau mau utak-atik ekstensinya kita istirahat 4 menit. Kita akan mulai lagi jam 20.30. Mungkin mau coba-coba eh, pakai extension ya misalnya di sini ada oh ya oke gini aja deh. Buat latihan ya.
Mungkin kita bisa gunakan dataset di sini ada ini ada floor plan ya. Jadi di, di import file import ya. Kemudian di sini pastikan all supported aja. Lalu di to the base ini di import floor plan-nya sebagai image saja. Kemudian disesuaikan aja, nggak perlu pakai ukuran. Nanti kita akan belajar yang pakai ukuran. Dikira-kira aja, kemudian diklik. Nah ini teman-teman silakan latihan aja, latihan. Tapi nanti kalau mau pakai ukuran, kita bahas di lain kesempatan ya. Ini buat teman-teman latihan aja menggunakan 1001 bit. Nah di sini ada yang namanya wall, bikin dinding ya. Di sini ada bikin dinding, mana sih? Ini build vertical wall. Kemudian sini tebalnya 15 cm, dindingnya, kemudian tingginya 3 meter. Lalu kita tarik dari sebelah kiri, ya, dari sebelah kiri nanti tariknya. Kemudian build wall. Nah, karena dari sebelah kiri, berarti kita ngambil di sini ya, di sini. Kemudian bisa dikunci pakai panah kiri misalnya, supaya dia tetap ke Y. Kemudian diklik di sini, ya, lalu supaya dia tetap ke X, panah kanan, klik lagi, panah kiri lagi. Di sini kalau sudah double klik. Nah, seperti itu. Oke, saya mungkin kasih teman-teman latihan selama sampai 20.35 ya, buat latihan aja dulu. Silakan sebelum kita lanjutkan ke pembahasan extension berikutnya. Ini udah membuat tugas ya. Silakan, itu kan tugas dari awal sudah diberikan kisi-kisinya. Ya, kalau misalnya udah mau nyicil boleh. Ya, karena kemarin itu tugas itu diberikan seminggu atau 2 minggu sebelumnya pada protes katanya terlalu 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 mendadak gitu ya, padahal 2 minggu gitu. Tapi memang ya percuma mau dikasih sebulan juga kita biasa SKS kan. Nah, ini sudah dikasih dari awal ya, tanggal 16 kemarin sudah di ini. Ya, mudah-mudahan nggak ada yang alasan terlambat lagi karena nggak terlalu kurang waktunya. Jadi kisi-kisi sudah dijabarkan di scoreboard, teman-teman kalau misalnya mau mulai nyicil gitu dipersilahkan. Gitu. Yang penting perhatikan di situ ada deadline-nya ya, deadline-nya. Apakah setelah deadline masih bisa kumpul? Bisa. Tapi nilainya seperti yang kita bahas di onboarding, tentunya tidak maksimal. Untuk apa? Supaya memberi keadilan buat teman-teman yang mengumpulkan tepat waktu. Ini apa ini? Iya, kenapa dengan itu? Eh, ada maksudnya cara membuatnya kan? Cara membuatnya tadi saya sudah tunjukkan ya. Cara membuat apa namanya scene-nya seperti apa. Tinggal diaktifkan tag color by tag ya, kemudian line-nya dibikin eh, materialnya dibuat same with material ya. Line-nya dibuat same with material lalu dibuat scene namanya cat export. Gitu ya Mas Hakim. Kalau bingung pakai aja template yang ada. Kalau bingung ya digunakan template yang ada. Ya. So untuk extension teman-teman silakan walaupun pakai lisensi Trimble akun yang berbeda-beda gitu, ini nggak akan hilang gitu ya. Nggak akan tidak akan hilang di sana.
Izin bertanya kalau bangunan yang dipakai tugas 1 dipakai kembali tugas 2 dan seterusnya. eh Boleh, tapi harus pengembangan ya. Jadi nggak boleh plug sama, harus pengembangan. Minimal ada bedanya dikit, nggak masalah. Kriteria 8 untuk lokasinya bebas. Bebas, bebas. Lokasi masing-masing aja ya. Di lokasi masing-masing tempat tinggal. Ya, mungkin gini Mas, saya nggak ngerti ya yang dimaksud apa. Jadi mendingan misalnya kalau sudah punya file SketchUp-nya, dinormalisasi aja kayak kemarin kan sudah ajarin caranya ya. Tinggal diimport, file import, lalu diexplode, kemudian tinggal di normalisasi. Memang kekurangannya scene-nya hilang ya. Scene bawaan modelnya jadi nggak kebawa memang. Tinggal dibikin ulang. Ya, oke. Mungkin biar untuk supaya nggak penasaran, saya kasih contoh aja ya. Misalnya nih ya, misalnya kita agak mundur ke belakang ya, agak mundur ke belakang. Kasa layout ini aja kita buka. Mungkin untuk biar nggak penasaran gitu, Mas. Hakim. Bisa. Pokoknya kita baru akan cek final itu di deadline-nya ya. Eh, di deadline itu baru akan dicek. Selama masih belum deadline itu eh, bisa. Tapi kalau misalnya setelah deadline kalian ganti dengan yang versi baru, maka itu dihitung terlambat. So setelah deadline jangan ditimpa-timpa lagi filenya, karena akan terlihat di Google Drive ya terakhir modifikasinya kapan. File dataset ya yang tadi dilihat itu yang di-download. Saya nggak tahu, soalnya nggak ngikutin juga ya. Eh, Coba contohnya gimana? Contohnya aja, Mas Iksan. Saya nggak paham. Yang berbeda apa? Oke, ini contohnya ya. Misalnya kita punya ini, terus kita mau bikin apa? Cat export tadi ya, bikin cat export. So, misalnya ini ada scene-scene-nya sudah. Nah, untuk cat export, misalnya tampak tampak depan gitu ya. Nah, tampak depan, kemudian kamera two point sorry, matikan perspektifnya atau parallel projection. Ya, kemudian di sini, nah ini dengan catatan memang semua objeknya sudah masuk ke tag yang sesuai ya. So di sini kita tinggal aktifkan aja. Nah ini masih hitam nih garisnya masih hitam. Supaya garisnya nggak, mungkin gini aja. Sebelum kita bikin scene untuk cat export, kita bikin scene dulu aja yang lepas ya, yang normal. Scene dulu di sini, kemudian baru kita bikin scene yang untuk cat export. Aktifkan color by tag ya, kemudian ini supaya item ini nggak hitam semua garisnya, ini dinyalakan aja mas. Di bagian edit ini ada garis di sini, colornya ganti by material. So ini ya by material, oke. Ya jadi nanti ikut ikut materialnya. Kalau sudah dibuat scene-nya, bikin scene baru aja di sini. Nah ini save as new style ya, jangan update the style, select first. Save as new style. So kita punya scene satu sama scene 2 untuk export ke cat-nya. Ya, supaya nanti apa? Supaya scene export ke cat ini kita kasih nama export cat gitu ya. Kan kadang-kadang kita nggak mesti tampilan ini ya. Tampilannya itu tampak depan ya. Bisa aja kita tampak belakang baru kita mau export. So untuk kamera, untuk export cat, ini kamera lokasinya dinonaktifkan aja. Ya, dinonaktifkan. Jadi misalnya kalau kita mau bikin tampak belakang misalnya back ya lalu mau
mau di cat export, ini tinggal diklik export cat, kemudian tinggal di export ke cat. Ya, mungkin itu ya jawabannya biar biar nggak penasaran. Raw geometry itu face dan raw geometry itu ada dua di SketchUp. Face sama line itu raw geometry. Namanya geometri apa ya? Geometri dasar mentah ya. Jadi ini harus ada di Untagged. Ini kalau misalnya tiba-tiba kok ada di tempat lain, nah ini salah. Jadi kalau kita pilih face atau line, ini harus di Untagged. Nah ini line-nya ada di Untagged benar, tapi face-nya salah. Jadi kita harus rubah ke Untagged gitu ya. Nah ini error, ini nggak bisa. Jadi perhatikan teman-teman untuk memindahkan tag ini gunakan entity info aja ya supaya nggak salah. Oh oke. Mengenai tugas satu kriteria dua untuk tag minimal tiga. Ya silakan dibuat tag misalnya dinding, jendela, ya pintu, lantai. Nah seperti ini aja. Mungkin bisa dijadikan acuan ya yang ada di sini. Ini bisa jadi acuan gitu. Oke. Kemudian saya mau menjelaskan mengenai fungsi extension yang kedua, yaitu sebagai penghubung hardware atau software. Kalau penghubung hardware itu teman-teman mungkin tahu ya ada yang namanya eh, apa live sync ya di Lumion itu ada Lumion apa namanya live sync juga ya. So supaya ini kehubung dengan software lain itu juga harus diinstal sesuatu ya. Atau misalnya dengan hardware, misalnya kita mau saya ada 3D mouse, 3D mouse-nya harus diinstal dulu extension-nya. Mungkin di sini bisa kita cari. Bentar, ini saya close aja deh. Jangan yang ini. Pakai yang ini aja. Extension Warehouse. 3D Connection. Oh ya, mungkin buat teman-teman yang belum kebayang apa sih 3D mouse itu. Jadi kalau mouse tradisional itu kan, ini saya buka YouTube aja deh. Buka YouTube di sini ya, 3D mouse. Nah, ini kira-kira 3D mouse itu bentuknya kayak gini ya, macam-macam ada tergantung eh, jenisnya. Ini Why contoh. does Aaron have such a crazy mouse on his desk while we have to put up with these standard things? That's a space mouse, and it's not named that way because it's usable in space. Or is it? Well, I guess you can probably use it up there too. This mouse is designed Mungkin eh, biar langsung aplikasinya ke SketchUp aja. Kita cari yang pendek aja ya videonya. Nah, kayak gini. Videonya terlalu bertele-tele. So, bentuknya seperti ini ya. Nah, kita bisa biasanya ini teman-teman bisa gunakan buat presentasi supaya lebih lebih smooth ya. Nah, kita bisa putar ya, kemudian eh, ya dan seterusnya. Biasanya kalau konsultan-konsultan profesional supaya experience-nya lebih presentasinya lebih oke gitu ya ke klien buat menangin project, ya mereka biasanya bela-belain beli Space Mouse ini atau 3D mouse. Nah, bentuknya seperti ini. Karena dia nggak cuma XY, kalau kita mouse biasa kan XY doang tuh, kiri kanan atas bawah kan. Nah, dia bisa naik turun. Nah, memang biasanya 3D mouse itu digunakan untuk navigasi di software-software ketiga dimensi. Nah, kebetulan ini nggak ada ya, 3D connection-nya nggak ada.
Ini biasanya ada di websitenya untuk extensionnya. Ada di website. Nah, ini ada download driver. Biasanya sudah, ini ada beberapa software yang compatible, salah satunya SketchUp. So, jadi teman-teman bisa navigate lebih smooth aja gitu kalau mau menunjukkan presentasi ruangan. Ya, seperti itu. Ya. Nah, itu harus diinstal dulu ya supaya nanti bisa bisa di setting-setting, bisa terkonek. Rekomendasi toko saya nggak tahu ya. Kemarin ini kalau nggak salah di Tokopedia ya belinya. Teman-teman cari aja di Tokopedia untuk 3D Connection ya. Saya nggak tahu malah lupa harganya berapa. Tapi yang jelas lebih dari satu kalau nggak salah. Lebih dari 1 juta memang. Ya tapi di ini lagi ya. Biasanya memang yang pakai adalah konsultan-konsultan yang udah profesional. Jadi demi project goal, eh, ya kenapa worth it gitu loh. Worth untuk presentasi itu cukup worth it. Yang saya punya ini varian yang paling murah ya. Varian yang paling murah, teman-teman bisa lihat di websitenya. Ini ada beberapa varian yang bisa dipilih. Di sini ada Space Mouse Enterprise, ya. Mungkin klik buy. Mungkin kalau buy di sini, ya ini mungkin dikirim dari luar ya. Tapi saya kira di Tokopedia ini sudah banyak yang jual untuk Space Mouse ini. Atau mungkin 3D Connection. Nah, ini mungkin ada yang harga 1 komaan, ada yang 4 komaan, tergantung. Yang 3 juta. Kalau ini tuh cat mouse ya, jadi mungkin mouse biasa yang dimaksud tuh yang ini nih. Yang harga 3 juta. Kemarin kami ditawarin sih sebenarnya untuk jadi partner sama 3D Connection. Saya ketemu langsung sama sales manager regional Asia Pasifiknya. Cuma belum sempat kita respon ya, karena mungkin teman-teman ini lagi pada fokus di kampus Merdeka, jadi belum sempat fokus ke penjualan-penjualan hardware. So nanti mungkin kalau memang sudah eh, apa, memang sudah jadi partner, biasanya kita umumkan tuh di Instagram atau di website ya. Ada pengumumannya kalau kita udah jadi partner 3D Connection. Oke, eh, kita kembali ke silabus. Kita tinggal 8 menit. Apakah silabus kita memungkinkan untuk dilanjutkan? Oh, ternyata banyak ya materi kita sebetulnya. Membuat dan mengedit tekstur. Oke, kita 8 menit ini kita manfaatkan untuk, mungkin bukan 8 menit ya, mungkin 10 menit lah. Membuat dan mengedit tekstur sendiri. Untuk komponen nanti kita bahas lain kesempatan ya. Dibahas lain kesempatan aja. So, oke, kita bahas mengenai tekstur. So, review dulu untuk basic texturing. Itu bisa kita langsung aja ya. Ini sebaiknya tekstur itu diteksturkan, aplikasikan di face ya, langsung di face-nya. So, misalnya
kita buat, nah seperti ini. Nah, ini dasar ya. Nah, ini bisa ukurannya itu bisa diubah ya. Ukurannya bisa diubah. Nah, misalnya ya, kita acuannya adalah thumbnail di sini. Ya, kita lihat batas-batasnya. Oh, batas-batasnya adalah oke, dua kotak di sini ya. Jadi, sebenarnya ukuran kalau kita lihat edit di sini, ini ada ukurannya nih, 66 kali 66 gitu ya. Nah, ini ada ukurannya. Jadi sebenarnya ukuran ini itu untuk yang begini. Ini kalau saya lihat ya. Nah, ini begini ya. Karena ini satu di tengah, kemudian ada di ujung-ujungnya ada kotak warna coklat seperti itu. Jadi 66 itu adalah ukuran thumbnail. Coba kita cek apakah benar ukuran ini 66. Nah, itu 68 ya. Ya, sekitar itulah. Bahkan saya manual ya bikinnya. Ya, jadi eh, ini untuk menentukan berapa ya itu bisa dilihat dari sini ya, dari eh, besar teksturnya di face-nya. Ya ini sama juga ya, kalau misalnya saya sampling, di sampling ini, ya, muncul di sini. Mungkin biar gampang dipahami, kita pakai tekstur yang ini aja ya, pakai tile aja ya, biar teman-teman paham. Nah, contoh ya, misalnya, oke, ini ada tile checker. So, dihapus dulu aja. Nah, tile checker di sini ukurannya 30,48. Jadi 30,48 ini untuk dua kotak ya, satu putih satu hitam. So kalau kita cek di sini, nah ini 30, sekian gitu. Jadi kalau teman-teman mau buat ubinnya ini 30 apa? 30 kali 30, nah di sini harus dibuat berapa? 60 cm. Supaya apa? 60 cm ini karena dua kotak ya, dua kotak. So, kalau mau dibuat kotaknya 30, harus diisi di sini 60. Jadi kita cek di sini, ini ukurannya 30 ya, sekitar 30 kali 30. Nah, kita bisa mengcombine tekstur dari beberapa tekstur ya. Contoh misalnya, eh, oke, saya bikin bikin aja di sini, kemudian ya, misalnya saya buat dengan berbagai macam tekstur yang, nah gini aja. Nah, ini kalau mau di-combine, kita tinggal pilih di sini, dipilih semua, jadi bisa triple click atau dipilih pakai selection tool. Di sini klik kanan, di sini ada combine texture. Nanti dia nanya, apakah eraser apa interior edges ini mau dihapus? Ya, jadi garis-garis yang ada di sini itu mau dihapus apa enggak? Ya, kalau dihapus ya tekan yes. Nah, kita sekarang sudah punya tekstur baru nih. Ini kalau mau diaplikasikan di tempat lain, tinggal di sampling aja. Tekan B, ya, lalu tekan Alt tahan. Sorry, nggak perlu ditahan sekarang ya. Tekan Alt aja sekali, kemudian di sampling di sini. Nanti akan muncul di sini ya thumbnailnya. Kita tinggal aplikasikan di sini. Ya, oke, seperti itu. Nah, eh, selain membuat tekstur dari kombinasi beberapa tekstur, kita bisa mengambil tekstur eh, dari foto ya, dari luar. Nah, tentunya kita perlu mengimpor dulu teksturnya. Oke, kita lihat di dataset ya. Di dataset ini ada eh,
di match foto ya, misalnya di sini ada eksterior. Saya misalnya mau ngambil eh, tekstur kayu ini, dinding kayu. Ya, ini kita bisa import ke SketchUp-nya. Caranya kita harus sediakan dulu satu face untuk menaruh teksturnya. Ya, boleh pakai yang kosong masih kosong ya, atau kita bisa gunakan face yang sudah diteksturkan oleh yang lain. Nanti kita timpa ya. Contoh saya mau ambil face yang ini saya pilih dulu lalu file import. Jangan lupa di sini eh, all supported image, all supported types atau image types ya. Jadi nanti bisa kelihatan filenya yang mana. Nah, di sini kita lihat di mesh foto ya tadi ya. Ini filenya yang ini ya, exterior 2. Nah, di sini karena kita mau jadikan dia tekstur, tentunya di sini jangan pilih image, pilihnya yang tekstur ya. Dan kita import, lalu kita tinggal eh, ya kira-kira lah seperti ini ya, supaya nggak lewat. Nah, seperti itu. Nanti dia ya akan berulang seperti itu. Ya. Jadi kalau misalnya kita mau ngambil bagian ini aja, di bagian sini aja, nah itu kita harus mapping ya, kita harus mapping. Cara mappingnya di sini kita klik kanan, tekstur, di sini ada position, ya. Nanti di sini kita punya empat apa nih, empat pin ya. Nah, pin ini bisa kita cabut ya, diklik aja sekali, klik lepas, nanti kita bisa pindahkan ya pin-pin ini. Ini juga sama. Ini ada 4 pin yang ditaruh di ujung-ujung fotonya ya, sebetulnya ada ditaruh di ujung-ujung fotonya. Nah, jadi pin ini bisa kita cabut lalu ditaruh di tempat lain atau bisa juga kita geser. Kalau kita geser, ini klik tahan ya. Jadi kalau lepas itu klik lepas, kalau geser klik tahan. Nah, kayak gini ya. Jadi ngegeser gitu ya. Nge-scratch. So, sebenarnya kita tinggal tempatkan aja pin-pinnya di target tekstur yang kita inginkan ya. Ditaruh di sini misalnya. Juga sama, klik. Kemudian ini juga sama, ditaruh tolong diperhatikan jangan minta diulang ya. Ditaruh di ujung-ujung. Nanti kalau mau ngulang bisa lihat rekamannya aja. Nah, seperti itu. Nah, itu tadi klik lepas ya. Itu klik lepas. Ya. Sedangkan klik tahan itu untuk menggeser. Nah, sekarang teman-teman kita fokus, kalau tadi fokus ke fotonya, sekarang kita fokus ke geometrinya, which is yang kotak ini ya. Tempat kita mau mappingkan si teksturnya. Nah, kita tempatkan si pin-pinnya ini ke ujung-ujung. Ya, contoh misalnya ini yang kanan bawah. Yang kanan bawah kita taruh di kanan bawah, kanan atas ke kanan atas, kiri bawah ke kiri bawah, kiri atas ke kiri atas. Ya, kalau sudah klik kanan dan. Nah, ini kalau kita mau ngambil tekstur dari tempat lain. Tapi apakah ini teksturnya sudah terregister? Jawabannya belum. Ya, buktinya kalau kita misalnya teksturkan di tempat lain, ya, misalnya kita sampling di sini, sampling, masih muncul yang seperti ini ya, foto yang tadi. Jadi kalau kita teksturkan tempat lain ya, dia otomatis tidak sesuai harapan ya. Nah, caranya supaya dia independen gimana? Caranya tinggal klik kanan di sini. Ini ada make unique texture. Nah, sekarang sudah berubah nih. Yang tadinya gambar ini sekarang gambar ini. Nah, supaya tekstur ini aktif, kita harus sampling lagi. Tekan B, Alt, ya, klik di sini. Nah, ini akan eh, muncul tekstur baru. Kita bisa aplikasikan di tempat lain. Gitu ya.
Nah, dan ini bisa kita edit ya, teman-teman. Bisa kita edit. Caranya, kita klik kanan, di sini ada tekstur, ini ada edit texture image. Tapi sebelum diedit, teman-teman harus define dulu software apa yang mau dibuat, yang mau digunakan sebagai editornya. Ya, untuk mendefine softwarenya itu bisa dilakukan di preferences, window preferences. Di sini ada application. So, define aja software yang digunakan untuk mengedit. Di sini saya nggak ada install Photoshop ya, di komputer ini nggak ada install Photoshop, Corel nggak ada, Photopaint nggak ada semuanya. Jadi saya ngambil eh, Microsoft Paint aja dari Windows, itu pasti sudah bawaan ya. Nah, ini ada di sini. Ini mungkin saya sistem 32 MS Paint. Nah, itu ya, ada di sana. Ini kalau sudah di open, nah, nanti akan muncul di sini. Nah, so, kalau sudah terdefine seperti ini, kalau misalnya kalian edit, klik kanan ya. Ini klik kanan harus di face ya. Nggak bisa kayak, misalnya kayak gini nih. Ini kita klik kanan. Nggak ada nih tekstur. Soalnya kita klik kanannya itu di group, bukan di face. Nggak akan ada keluar tekstur. Begitu juga dengan permukaan melengkung ya. Misalnya ini kita coba eh, aplikasikan di sini. Kita klik kanan nggak akan ada pilihan tekstur karena dia permukaan melengkung. Jadi memang tekstur itu hanya muncul di permukaan yang flat seperti ini dan langsung di surface, tidak bisa di group. Ya, klik kanan, tekstur di sini ada edit. Otomatis dia akan membuka eh, software editornya. Misal saya mau hilangin ini gitu ya, karena ini standar sekali, ya mungkin saya gunakan scratch saja di sini. Gitu. Kalau sudah di close. Dia minta save, klik save. Nah, ini akan teredit di sini. Oke, saya lihat jawaban apa pertanyaan dulu ya. Sesi tugas sama baru materinya. Ini apa nih? Ngomongin apa ini? Oke, sistemnya santai itu, masih deadline-nya masih lama ya. Dan tugas satu itu lumayan mudah ya, buat teman-teman yang udah biasa ya. Nanti tolong ya, ini aja ya, teman-teman, nanti untuk tugas satu yang masih bingung bisa saling sharing aja. Karena di sini tugas satu teman-teman mesti yang sudah sering pakai SketchUp tuh pasti lebih lebih paham lah. Izin bertanya Pak, ketika nanti di render apakah tekstur yang kita buat sendiri itu hasilnya bakalan pecah atau tidak? Tergantung sih, tergantung. Kalau misalnya eh, aslinya apa? Kalau misalnya aslinya aslinya nggak, resolusinya nggak tinggi ya, ya pecah gitu. Kalau mau ya gunakan tekstur eh, yang resolusi tinggi. Nah, sebenarnya untuk tekstur itu teman-teman bisa ngambil dari beberapa website ya. Ya, mungkin apa contohnya teman-teman? Ada yang bisa ngasih contoh nggak? Di mana kita bisa dapatkan tekstur yang bagus gitu di SketchUp? Misalnya apa ya? SketchUp tekstur. Yuk kita buka SketchUp tekstur. Nah, ini ada SketchUp Texture Club ya, atau yang ini. Nah, ini ada beberapa, eh, kalau mau ngimpor ya, tapi kalau misalnya memang nggak ada gitu ya, kita bisa ngambil dari foto. Jadi kamera HP kita, kita ambil gambar aja ambil gambar tekstur yang mau diimport ya. Tapi kan kamera itu kan resolusinya udah tinggi. Nah, itu nanti bisa diimport. Nah, di sini saya jujur ya belum pernah ambil tekstur dari sini.
Oke, harus jadi badan amil zakat. Oh, bukan ya? Ini ngapain nih? Disuruh daftar? Oh, enggak. Saya kira disuruh daftar jadi amil zakat dulu baru bisa download. Nah, ini tinggal di-download aja ya mungkin ya. Sorry, kita cek ya untuk... Saya nggak ngerti nih. Langsung di-save aja gitu ya mungkin. Save image gitu ya mungkin ya. Download. Ya, kemudian tinggal saya teksturkan di sini. File, import, download. Oops, sorry, sorry, salah. Belum diklik sebagai tekstur tadi. File, import. Oh ya sudah, import. Nah ini tinggal. Nah ini kita bisa, ukurannya itu bisa langsung diketik ya. Ini kalau kita lihat di sebelah kanan bawah. Nah ini ada width-nya. Width-nya itu lebarnya berapa. Jadi saya mau buat 50 cm gitu ya. Ketik 50 cm. Oke, baik, mungkin segitu dulu aja teman-teman. Penjelasan tekstur ini lumayan panjang. Nanti kita akan coba bahas di lain waktu lagi. Untuk sementara segini dulu aja. Ada pertanyaan sebelum saya tutup untuk materi hari ini? Kalau tidak ada, kita akhiri.